Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again and again, Agus Gunawan. Welcome back to my YouTube channel, Learn Anything. And today we are going to learn about how to forming adjective or adverb in comparison degree. So stay tuned. Ya, di video sebelumnya pada part 1 tentang comparison degree, saya sudah menjanjikan akan membahas khusus tentang bagaimana membentuk kata sifat atau kata keterangan dalam comparison degree. Ini video part 2-nya ya. Jadi buat kalian yang baru saja masuk di video ini ya dan belum nonton part pertamanya, biar nyambung saya sarankan kalian untuk nonton part pertamanya. Videonya yang ini nih. Ini apa yang ini ya? Pokoknya itulah ya. Judulnya adalah comparison degree. Di situ saya jelaskan tentang pengenalan dasarnya dulu. Oke. Untuk yang sekarang, bagaimana membentuk adjective atau adverb dalam comparison degree? Seperti biasa saya akan jelaskannya itu di monitor biar lebih jelas. Jelaskan di monitor biar lebih jelas. Oke, maksudnya adalah kita akan mempelajarinya di monitor biar lebih jelas. Oke, dia. Oke, here we go ya. Lihat banyak banget tuh ya. Ini adalah materi kita hari ini khusus membahas tentang bagaimana membentuk or forming adjective of comparison degree. Kenapa saya sebut adjective-nya saja, tidak dengan adverb-nya? Karena pada umumnya dan biasanya kebanyakan yang dipakai untuk comparison degree adalah adjective ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang nyelip adverb, tapi nggak apa-apa. Lihat, ini adalah anggap saja sebagai daftar isi untuk pembahasan kita hari ini ya. Bagaimana membentuk adjective dalam comparison degree? Pertama-tama kita harus memahami atau kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah regular comparison dan juga irregular comparison. Maksudnya apa? Regular berarti adalah beraturan ya. Sementara irregular tidak beraturan. Oke, untuk regular sendiri nanti kita akan bagi menjadi beberapa part ya, sesuai dengan sifat dan juga bentuk dari adjective atau adverbnya masing-masing. Begitupun yang irregular comparison ya. Oke, ini sebelah kanan ya, nggak usah terlalu fokus ke sini ya. Ini hanya sekedar glosarium. Takutnya ada yang kurang paham dengan istilah-istilah seperti form, adjective dan lain-lain. Bisa kalian baca di sini. Oke, kita langsung ke yang pertama dulu ya. Dimulai dari regular comparison tentang adjective dengan hanya satu suku kata. Oke, nah dia. Regular comparison adjective dengan hanya satu suku kata, kita fokus ke bagaimana membentuk adjectives-nya ya atau adverb. Makanya mungkin hampir tidak akan ditemukan contoh kalimat. Kita fokus benar-benar ke adjective-nya saja. Yang pertama, adjectives hanya dengan satu suku kata. Ingat satu suku kata ya atau syllable. Contohnya tall, satu suku kata. Ini dalam bentuk positif. Ketika dibikin kalimat kan ini sama tinggi. Kalau misalkan komparatifnya lebih tinggi. Kalau superlatif paling tinggi, yaitu sudahlah ya, itu udah dibahas kemarin. Nah, ini hanya contoh pembentukannya saja. Nah, dalam artian gini. Adjektif jika hanya dengan satu suku kata, maka ditambahkan er atau ist. Er atau dibaca ya. Ini untuk komparatif. Sementara ist dibaca s ya. Ini untuk yang superlatif. Ini sudah saya siapkan ya tabel-tabel sesuai dengan ininya. Berarti ini tabel pertama adalah positive degree ya. Sementara yang kolom kedua adalah komparatifnya, kolom ketiga superlatifnya. Nah, ketika ada kata sifat atau kata adverb keterangan yang hanya memiliki satu suku kata, hanya tinggal menambahkan er atau ist. Semudah itukah ya? Memang mudah tapi banyak, itu yang jadi masalah. Yang pertama sudah selesai ya. Adjektif dengan hanya satu suku kata ditambahkan er atau ist aja. Oke, contoh-contohnya tall, small, fast, poor, rich, old ya. Tinggi, kecil, cepat, miskin ya, miskin, kaya, tua. Ketika dibuat komparatif dan juga superlatif maka tinggal tambahkan er atau ist ya. Misalkan kita ambil yang poor ya. Poor itu malang lah ya. Ini sama-sama malang. Kalau miskin kayaknya nggak enak gitu ya. Poorer lebih malang. Oke. Sementara poorest paling malang. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, kalian juga sama latihan ya sambil mencari arti dari masing-masing adjektif ini. Oke, kita next ke yang kedua. Nah, yang kedua, adjectives dengan satu huruf vokal di antara 2 huruf konsonan atau lebih, maka huruf konsonan terakhir harus didouble atau digandakan. Ntar dulu, ini agak pusing nih kepanjangan nih. Gini aja deh, langsung ke contoh ya. Kita ambil kata sifat said. Oke, maksud dari huruf vokal dan juga huruf konsonan adalah ini. Huruf S dan juga huruf D merupakan konsonan.
Sementara huruf A yang ini merupakan huruf vokal ya, atau vowel dalam bahasa Inggris. Nah, huruf vokal ini diapit antara dua huruf konsonan. Dan ketika kata sifat seperti ini akan dibentuk menjadi comparison degree, maka dia memiliki peraturannya sendiri, yaitu huruf konsonan terakhir harus didouble ya, atau digandakan, dibikin dua. Oke, digandakan. Contoh yang said tadi ya, said. Ini positifnya. Ketika akan dibuat komparatif, maka ditambahkan sadder. Lihat, huruf D-nya yang huruf konsonan terakhir dibuat menjadi dua. Kemudian tambahkan IR ya, sadder. Nah, begitupun yang superlatif, saddest ya, tambahan IS. Perbedaan antara superlatif dan komparatif adalah IST dan IR. Begitupun seperti kata sifat mad ya, marah. Ketika akan dirubah menjadi comparative degree menjadi madder ya, sementara superlatifnya adalah maddest, yang berarti adalah marah, lebih marah, maddest paling marah. Contoh lain, big, bigger, biggest, besar, lebih besar, paling besar. Thin, thin ini berarti adalah tipis ya, atau kurus. Kurus dalam bahasa Indonesia kurus, kurus, lebih kurus, paling kurus. Nah, itu adalah untuk yang peraturan kedua, jika adjektif dengan satu huruf vokal di antara dua huruf konsonan. Maka fokusnya ke sini nih ya. Huruf konsonan terakhir harus didouble atau digandakan. Oke, kita langsung lagi lanjut atau ngebut ke yang selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3, jika adjektif yang berakhiran huruf E, LE atau OE ya, I, li, O, maka tambahkan akhiran IR or IST. Hampir sama dengan yang kedua tadi, namun pasti ada bedanya ya. Kita lihat contohnya kata brave ya. Nah, brave ini satu suku kata. Ini berakhiran huruf E, ketika akan dibandingkan atau dibentuk menjadi comparative degree menjadi braver ya. Ketika superlatif maka bravest. Jadi tidak ada tambahan IS lagi. Jadi braver ya sudah, tambahannya huruf R saja. Sementara bravest tambahnya hanya IST. Itu. Jadi tidak seperti ini misalkan brave, E-nya jadi 2 gitu ya, ini salah. Kemudian bravest juga, jadi E-nya tidak didabelkan ya, atau misalkan tidak pakai IST tambahan seperti ini salah juga. Yang betul adalah seperti ini. Begitupun contoh seperti gentle berakhiran huruf L dan E. Gentle berarti lembut ya. Nah, gentler hanya tinggal menambahkan huruf R saja. Gentlest tinggal tambahkan IST. Jadi perbedaan antara yang contoh kedua dan yang ketiga ini adalah itu ya. Ini memiliki akhiran LE, E atau OW ya. Nah, OW narrow, narrow, narrower, narrowest ya. Ini mungkin hampir sama dengan yang kedua tadi nih. Tambahannya IR lengkap dan IST juga. Oke, yang keempat masih banyak ya. Jika adjektif yang berakhiran huruf Y, ini kebanyakan dari kata keterangan atau adverb ya. Nah, jika ada kata keterangan atau adjektif berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y diganti huruf I, kemudian tambahkan IR or IST ya. Contohnya pretty, dia berakhiran huruf Y. Huruf Y-nya ini diganti menjadi huruf I ya, kemudian ditambahkan IST. Ketika komparatif, prettier, T-nya tetap 2 ya. Nih huruf I menggantikan huruf Y, tambah IR. Untuk superlatif sama, tambahkan IST saja. Dirty, jorok. Nih, huruf Y kita ganti menjadi huruf I, tambahkan IR untuk komparatif, tambahkan IST untuk yang superlatif. Begitupun dengan contoh-contoh yang selanjutnya. Heavy ya, heavier, heaviest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Healthy, healthier, healthiest. Aduh, lidah saya sampai ngilu begini nih ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5. Adjektif dengan 2 suku kata atau lebih. Oke, tadi yang di atas kebanyakan satu suku kata ya. Sekarang sudah mulai naik suku katanya menjadi 2 suku kata atau lebih. Tambahkan kata more atau most ya. Oke, sekedar info, saya ulangi yang sebelumnya. More ini berarti adalah lebih, sementara most adalah paling. Ini membedakan antara komparatif dan superlatif ya. Nah, ini ketika ada 2 suku kata, baik itu adjektif atau adverb, maka tinggal menambahkan kata more atau most di depan kata sifat atau kata keterangan tersebut. Contohnya handsome ya, tampan seperti aku. Oke. Ketika ingin menyatakan lebih tampan, maka tambahkan more ya, more handsome. Ketika menyatakan paling tampan ya most handsome, dan seterusnya. Generous, interesting, attractive. Handsome 2 syllable ya suku kata, generous 3 suku kata,
interesting 4 suku kata, attractive 3 suku kata. Ini semuanya lebih dari 1 suku kata ya. Peraturannya hanya menggunakan atau menambahkan more atau more saja. Yuhu, yang keenam, terakhir dari yang reguler. Nah, ini yang terakhir ya, yang keenam ya, dari regular comparison degree. Oke. Ini special adjectives ya, atau kata sifat khusus. Nah, dari peraturan-peraturan yang 5 di atas tadi, ternyata ada beberapa adjective atau adverb yang memiliki kekhususan atau keistimewaannya sendiri. Oke. Special adjectives adalah adjective yang dalam bentuk komparatif dan superlatifnya boleh menggunakan er or est maupun more atau most. Oh, ternyata itu ya spesialnya. Dia boleh menggunakan peraturan-peraturan yang sebelum-sebelumnya hanya boleh menggunakan satu. Dia boleh menggunakan kedua-duanya, baik ist atau more dan most ya. Oke, kita lihat contohnya deh. Simple ya, sederhana. Oke, ketika kita menyatakan simple, sederhana dalam bentuk perbandingan, boleh menggunakan peraturan tambahan er ya, atau menggunakan more. Simpler boleh, more simple boleh. Tergantung dari seleranya masing-masing. Kamu lebih suka yang mana? Kayak simpler atau more simple untuk komparatif. Untuk superlatif boleh simplest or more simple. Saya pribadi lebih sering mendengar more simple or most simple ya. Ya terserah lah itu masing-masing. Begitupun contoh seperti polite ya, sopan, politer, more polite, politest, more polite ya, itu boleh. Stupid, bodoh ya. Subtle apa artinya? Cari tahu sendiri ya. Common, commoner, more common, commonest, more common. Sure ya, tentu. Boleh. Silahkan ya, surer, more sure, surest, most sure. Untung lidah saya nggak keseleo nih ya. Oke, itu untuk yang regular comparison. Ya, hampir selesai nih guys ya. Oke, nih sekarang kita yang kedua, yang tak beraturan atau irregular comparison. Tak beraturan ya, bukan berarti berantakan, tapi tidak beraturan saja gitu. Yang pertama, contoh adjektif tidak beraturan dalam comparison degree. Pembentukan adjectives-nya tidak mengikuti pola er, ist atau more, most. Jadi tidak menambahkan pola-pola ini ya, dan juga yang ini, karena dia tidak beraturan. Contohnya deh, good yang berarti adalah baik. Ketika ingin menyatakan lebih baik maka gunakan better ya. Ketika ingin menyatakan yang terbaik, best. Oke, itu lebih mudah sebetulnya ya, karena memang tidak harus mengikuti peraturan-peraturan ditambahkan segala macam dan lain-lain. Begitupun kata sifat bad ya, walaupun dia memiliki satu huruf vokal yang diapit oleh 2 huruf konsonan. Nah, karena dia merupakan salah satu jenis adjektif yang spesial, punya kekhususan, maka tidak menggunakan peraturan seperti yang di atas. Dia hanya merubah bentuk dari bad menjadi worse, dari worse ketika yang menyatakan paling menjadi worse ya. Bacanya hampir sama tapi ada bedanya. Worse lebih muncrat. Oke, sorry. Oke, kemudian little ya, kecil. Nah, gunakan less. Much or many, banyak ya. Bisa diganti ketika menyatakan lebih banyak menggunakan more, terbanyak atau paling banyak menggunakan most. Ini untuk jarak ya, far, jauh, lebih jauh, paling jauh. Itu untuk yang irregular. Ini mungkin untuk penggunaannya harus banyak-banyak latihan ya, bukan dihafal. Jadi sekedar tips saja buat teman-teman. Semua peraturan ini yang banyak mungkin untuk dipelajari sedikit pusing. Nah, ketika ingin menguasainya, saran saya jangan dihafal ya, tapi berlatih banyak-banyak menggunakan kata-kata sifat dan juga adverb dalam comparison degree dalam kalimat, baik ditulis maupun diucapkan. Itu sekedar tips saja. Oke, yang terakhir nih ya, masih ada kasus lainnya dari yang irregular comparison. Yang pertama ada kata further atau farther, sama seperti ini nih ya, yang berarti adalah jauh dan lebih jauh. Oke. Farther dan further keduanya merupakan comparative adverb atau adjective. Nah, bentuknya tidak beraturan dari adjektif far. Tadi ya, ini far, kemudian further or farther, kemudian farthest dan juga furthest. Tidak ada perbedaan makna di antara keduanya, yaitu yang berarti jauh, lebih jauh dan terjauh. Nah, further, F-U-R-T-H-E-R, biasanya digunakan untuk informasi lebih lanjut ya, informasi lebih lanjut bla 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 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan farther untuk jarak ya, jaraknya lebih jauh. Misalnya ini hanya menyatakan tempat atau jarak. Nah, kita yang masih belajar cari aman saja ya, menggunakan farther saja ya, F-U-R-T-H-E-R, ini pakai yang ini aja, baik untuk menyatakan informasi atau menyatakan keterangan jarak. Ini karena lebih umum dipakai ya.
Nah, kemudian ini nih contoh perubahannya, far, farther or future, farthest or furthest ya. Tadi gunakan yang furthest atau future untuk lebih cari amannya saja. Kemudian yang terakhir dari irregular comparison degree, kata-kata ini juga biasanya muncul ya, namun ternyata dia memiliki kekhususan atau memiliki caranya sendiri ketika diungkapkan atau digunakan. Nah, bentuk komparatif dan superlatif yang biasa dari adjektif old adalah older dan oldest ya. Old, older, oldest. Nah, berarti ini tua, ini lebih tua, ini paling tua atau tertua ya. Nah, biasanya sih ada alternatif yaitu elder dan eldest. Terkadang digunakan, namun elder dan eldest jarang digunakan untuk membicarakan usia orang atau usia benda. Maksudnya adalah mungkin jarang digunakan karena mungkin kurang sopan atau apalah ya alasannya. Yang jelas kita cari aman juga, kita gunakan saja older atau oldest. Nah, di bawah ini adalah contoh bagaimana pengungkapan older dan elder dalam sebuah kalimat ya. Ketika misalkan membandingkan komparatif, gunakan older than. Ketika menggunakan elder, maka gunakanlah dia di akhir kalimat, seperti ini ada titiknya ya. Jangan sampai menggunakan elder than, ini salah nih ya. Ini tidak boleh. Oke, balik ke awal, kita cari aman saja. Nah, sepertinya selesai ya untuk pembahasan bagaimana membentuk irregular dan juga reguler atau kata sifat dalam comparison degree. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Kalau kurang paham, saran saya disaranin banget, recommended banget diulang-ulang videonya ya, kan lumayan. Kita balik dulu ke kamera ya. Nah ya, itu tadi sudah selesai pembahasannya. Bukan cuma kalian, ternyata saya pun sama merasakan ternyata masih banyak hal yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui ya, apalagi dalam bahasa Inggris seperti ini. Oke, dicukupkan dulu, udah pegel nih ya lidah dan juga pipinya. Jadi kalau mau sedikit banyaknya mengerti atau memahami materi tentang comparison degree lebih dalam, lebih lengkap, minimal lengkap, kalian harus tonton 2 video. Yang pertama, yang part pertama yang waktu itu ya, yang tentang apa itu comparison degree secara dasar, dan juga video yang ini tentang bagaimana membentuk adjectives dalam comparison degree ya. Oke, tips lagi ya, kalian harus banyak latihan, jangan dihafal, karena dihafal banyak, tapi kalau dengan latihan lama-lama pasti bisa. Thank you one more time for watching this video. I'm Agus Gunawan sign up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.